gimana nih Mas kira-kira strateginya untuk bertahan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi seperti sekarang? Apa harus frugal living kah atau bagaimana? Nah, ada beberapa tips sebenarnya yang bisa kita lakukan ya, strategi bertahan di tengah ekonomi sulit. Yang pertama nih, hilangkan latte faktor tadi ya, kebiasaan Sania check out, check out, check out. Itu kadang-kadang tanpa disadari bisa mengganggu cash flow kita loh. Mungkin kadang-kadang kita belanja nilainya kecil-kecil gitu ya, sekian ribu, puluh ribu, ratus ribu. Tapi kalau dikumpulin ternyata, banyak juga ya. Nah, itu yang disebut latte faktor, kecil-kecil tapi kalau dikumpulin besar. Nah, ini mulai harus kita hilangkan nih Sania. Apalagi di tengah ekonomi sulit seperti sekarang gitu ya. Kalau enggak nih berbahaya. Yang kedua, stop budaya konsumtif. Kalau emang ada konser tapi kita nggak punya duit, ya tahan dulu deh gitu ya. Sambil nanti kita ada duit, mungkin konser yang berikutnya kita bisa nonton. Tapi kalau gitu ya. penyanyi nggak datang lagi, Nah, itu kadang-kadang jadi alasan gitu ya. Alasan personal untuk memaksakan diri. Sebenarnya selama nggak memaksakan diri, boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah kayak batasan yang memaksakan diri, misalkan harus pinjam uang atau segala macam, mendingan nggak usah dulu gitu ya. Yang ketiga itu tadi relate ya, jauhi utang gitu ya. Dengan kondisi ekonomi lagi sulit, suku bunga tinggi, sekarang utang itu kayak red zone banget gitu ya. Kalau bisa malah dikurangi atau dihilangkan gitu ya. Kalau nggak bisa dikurangi, paling nggak minimal jangan sampai ditambah gitu kan. Makanya jangan sampai utang. Nah, yang keempat tadi lagi-lagi ya, cari penghasilan tambahan. Sekarang kan zaman sosial media ini sangat mudah lah mencari penghasilan tambahan. Kayak Sania bikin TikTok, misalkan jualan apa gitu ya, bisa jadi dapat penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Yang kelima, nah ini perkuat cash flow dan proteksi. Di masa ekonomi sulit, cash flow itu memang harus kuat. Karena kalau cash flow kita nggak kuat, ini bahaya. Nanti seringkali aset kita tergerus gitu ya, atau kita akhirnya mendekati utang segala macam, dan itu bisa mengarah ke kebangkrutan. Sampai kita perkuat juga proteksinya. Karena proteksi itu penting. Proteksi itu ibaratnya kayak kita punya pagar di rumah. Kalau rumah kita nggak ada pagar itu kan bahaya. Jadi pagarnya ini harus kita perkuat juga. Jangan sampai nanti rumah kita tuh terserang gitu ya. Terserang banjir, segala macam. Itu yang harus kita jaga. Nah, 5 strategi inilah yang harus diterapkan untuk bertahan di tengah ekonomi yang sulit seperti sekarang ini. Tapi kalau kayak cash flow dan proteksi ini bentuknya apa sih Mas? Apakah asuransi atau apa, investasi atau gimana? Ya, proteksi itu macam-macam. Proteksi itu kan kalau untuk kesehatan ya bisa bentuknya asuransi kesehatan gitu ya. Kalau untuk jiwa ada asuransi jiwa. Lalu misalkan untuk pendidikan kita bisa punya investasi yang untuk biaya pendidikan gitu ya. Untuk dana pensiun kita juga bisa punya produk-produk dana pensiun. Jadi memang tergantung kebutuhannya proteksi. Apa yang akan kita proteksi gitu ya. Diri kita, pendidikan anak kita, rumah kita, mobil kita atau apa gitu ya. Kesehatan kita, nah itu yang harus kita pagari gitu ya. Karena daripada kita keluar uang lebih besar gitu ya, lebih baik kan kita beli asuransinya atau beli produk investasinya yang lebih kecil iurannya atau preminya, tapi manfaatnya besar gitu ya. Nah, cash flow ini penting. Kenapa? Di tengah ekonomi sulit seperti sekarang ini, kalau cash flow kita nggak kuat, itu berbahaya sekali gitu. Karena kebutuhan pokok itu kan terus menaik harganya ya. Makanya cash flow kita harus dijaga tetap positif gitu ya. Kalau bisa ada surplusnya gitu. Minimal equivalent atau sama lah gitu ya. Jangan sampai minus gitu. Kalau minus kan otomatis kita harus ada sumber lain ya. Apakah dari investasi kita, apakah dari aset kita jual dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa jangan sampai berkurang. Makanya cash flow dipertahankan untuk positif gitu.